Kembali bersama kami. Pemirsa, korban kecelakaan helikopter Polri yang jatuh di perairan Bangka Belitung kembali ditemukan. Korban kedua adalah Bribtu Mohlasminto. Tim SAR gabungan menemukan korban kedua kecelakaan helikopter Polri. Korban atas nama Bribtu Mohlasminto ditemukan pagi tadi sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Imade Oka Astawa, korban ditemukan dalam keadaan mengapung. Korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan ASDP untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Muhammad Zain Belitung Timur. Total korban yang ditemukan akibat heli jatuh 2 orang, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Rencana 7 sektor kita gunakan di dalam pencarian, kemudian membuahkan hasil. Korban selanjutnya dievakuasi ke ASDP Manggar, dari ASDP dievakuasi dengan ambulan menuju RSUD Beltim. Sebelumnya, helikopter milik Polri yang jatuh membawa 4 anggota Polri yang terbang melewati cuaca buruk hingga hilang kontak di wilayah Pulau Buku Limau. Korban pertama yang ditemukan adalah jenazah Bribda Hoirul Anam yang telah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Helikopter milik Polri yang jatuh membawa 4 anggota Polri yang terbang melewati cuaca buruk hingga hilang kontak. Korban pertama yang ditemukan adalah jenazah Bribda Hoirul Anam yang telah dievakuasi dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Senin pagi, tim SAR menemukan satu jenazah kru helikopter P1103. Jenazah yang ditemukan adalah Bribda Hoirul Anam. Jenazah ditemukan di perairan Pantai Burung Mandi. Jenazah Bribda Hoirul Anam langsung dievakuasi ke daratan dan dibawa ke RSUD Belitung Timur. Sebelumnya, helikopter milik Polri hilang kontak di perairan Bangka Belitung hari Minggu kemarin. Peristiwa bermula saat 2 helikopter P1113 dan P1103 lepas landas dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju Tanjung Pandan, Bangka Belitung, kedua heli yang terbang beriringan melewati cuaca buruk hingga akhirnya helikopter P1103 dinyatakan hilang di wilayah Pulau Buku Limau. Sementara helikopter P1113 mendarat dengan selamat di Tanjung Pandan. Anggota kami saat ini pencarian terus dilakukan dari Polri sendiri dengan kapal dan helikopter yang kita miliki, dan kemudian dibantu oleh Basarnas, dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dan beberapa kapal masyarakat. Tentunya harapan kita seluruh anggota kami yang saat ini belum ditemukan segera bisa kita temukan. Helikopter yang hilang mengangkut 4 anggota Polri, yaitu AKP Arif Rahman Saleh, Bribtu Lasminto, Aibda Joko, dan Bribda Hoirul Anam. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang remaja tewas tertabrak truk saat mengendarai motor di Jalan Raya Tiga Raksa, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Ayah korban yang datang ke lokasi kejadian histeris melihat putrinya tewas mengenaskan. Ayah korban yang datang ke lokasi kejadian ini histeris setelah melihat putrinya tewas tertabrak truk di Jalan Raya Tiga Karsa, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Bahkan ayah korban yang kesal sempat meluapkan kekesalannya dengan menendang pintu mobil truk yang menabrak putrinya hingga tewas. Peristiwa bermula saat Ika dan teman yang masih berusia 13 tahun ini melaju berboncengan sepeda motor dari arah Tiga Karsa menuju kawasan Cisoka. Saat akan belok kanan masuk ke gang, tiba-tiba saja truk yang dikemudikan Ahmad Yani datang dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan dan menghantam sepeda motor korban. Ika tewas setelah terlindas ban truk, sementara Desti, temannya, mengalami luka berat.
Unit Laka Lantas dari Satlantas Polresta Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sopir truk dan memeriksa sejumlah saksi. Karena itu ada yang belok ke arah kanan, nah, makanya motor tuh udah kayak goyang juga karena udah ketatapan sama mobil gitu kan. Nah dari situ makanya, cuman yang kasihan tuh yang dibonceng itu yang udah kelindes. Ya, makanya saya suruh angkat tuh yang dilindesnya itu, supirnya baru saya gebrak. Usai identifikasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk keperluan otopsi. Sementara korban luka berat masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Harapan Mulia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Tembok sekolah sepanjang 30 meter roboh dan timpa 2 rumah serta 1 unit mobil warga di Gang Haji Wawang 2, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Akses jalan warga sempat tertutup material bangunan. Hujan disertai angin kencang, tembok sekolah sepanjang 30 meter roboh dan menimpa 2 rumah serta 1 unit mobil warga di Gang Haji Wawang 2, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Akses jalan warga sempat tertutup material bangunan. Warga dan sejumlah pekerja proyek berupaya membersihkan puing-puing agar akses jalan kembali dapat dilalui pengguna jalan. Akibat robohnya tembok, 2 rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Selain itu, kaca belakang sebuah mobil yang terparkir di halaman pecah karena tertimpa tembok. Sebelumnya, warga telah memperingatkan kondisi tembok yang miring karena adanya proyek pembangunan sekolah. Emang ini tembok lama. Di dalam ini kan lagi ada pembangunan SMP Bun Pagi. Memang sebelum dibangun ini pembangunan, warga itu sudah ada permintaan mengingatkan kepada yayasan sebelum dibangun untuk tembok ini mohon diperhatikan karena tembok ini sudah miring. Nah, tapi dari pihak Bun Pagi tetap melaksanakan pengerjaannya atau proyek pembangunan sekolah. Ternyata kejadian tembok ini rubuh dan menimpa beberapa rumah. Walaupun cuma depannya aja, terus ya rumah saya juga kena juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini warga menunggu pihak sekolah untuk memberikan ganti rugi. Presiden Joko Widodo resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN di Surabaya, Jawa Timur. AMN Surabaya merupakan pilot project dari total 6 AMN yang akan dibangun di seluruh Indonesia hingga tahun 2024. Presiden Joko Widodo meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN di Surabaya, Jawa Timur Selasa siang. Presiden mengatakan AMN dibangun sebagai wadah pemersatu mahasiswa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi. AMN Surabaya saat ini dihuni 410 mahasiswa dari berbagai daerah dengan afirmasi untuk mahasiswa asal Papua sebanyak 40%. Ya, ini adalah asrama mahasiswa Nusantara yang pertama yang kita bangun, yang nantinya akan dilanjutkan lagi di Makassar, dilanjutkan lagi di Manado, dilanjutkan lagi di Bantul, dilanjutkan lagi di Malang, dilanjutkan lagi di Jakarta dan daerah-daerah yang lain. Untuk apa? Ini memang diisi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Blorote. Semuanya ada di sini. Dalam sambutannya, Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan AMN merupakan proyek bersama bangsa dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi untuk melahirkan pemimpin sekaligus penjaga NKRI di masa depan. Akhirnya para mahasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara ini disiapkan untuk menjadi pelopor, motivator, inisiator, dan agen perubahan yang mampu menularkan semangat persatuan-kesatuan dalam keberagaman dan cinta tanah air untuk membangun daerahnya masing-masing dalam bingkai NKRI. Para mahasiswa terpilih akan tinggal di AMN selama 2 tahun dan memperoleh beasiswa selama 4 tahun. AMN selanjutnya direncanakan akan dibangun di Makassar, Minahasa, Bantul, Jakarta,
dan Malang.